Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Hari Nugroho Trijulianto. Saya ada di program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM 400403236300037. Baik, di sini saya dari praktikum kelas B akan menjelaskan mengenai pemodelan motor DC. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada rangkaian pemodelan untuk motor DC itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu ini akan memperlihatkan simulasi motor DC dengan dua jenis kompensator, yang mana ada lag kompensator di sini dan juga ada lead kompensator. Nah, keduanya ini dihubungkan ke blok motor DC. Blok motor DC ini yaitu merupakan model transfer function dari motor, yang mana keluarannya dibandingkan melalui scope yang nanti bisa kita lihat dengan output keluarannya yaitu berupa grafik. Nah, untuk motor DC sendiri kita sudah buat rangkaiannya sedemikian rupa, yang mana ini merupakan model matematis dari motor DC dalam bentuk persamaan diferensial dengan blok induktansi yang mana L, lalu ada resistansi dengan R, konstanta MMF, KE, konstanta torsi, KT, inersia J, dan juga redaman B. Baik, model ini mempresentasikan model motor DC dari sisi fisis. Nah, berikutnya kita rangkai sedemikian rupa. Nah, di sini ada lead kompensator dan juga lag kompensator, yang mana untuk lead kompensator di sini itu akan memberikan respon yang lebih cepat, di mana rest time itu terjadi secara singkat dan juga menghasilkan overshoot dan juga konsumsi energi atau akuator itu sendiri yang lebih besar, yang mana itu akan menyebabkan lebih boros seperti itu. Dan untuk lag kompensator di sini, lag kompensator itu untuk memperlambat respon atau rest time-nya itu lebih lama gitu, tetapi dengan lebih lamanya respon itu menghasilkan hasil yang lebih stabil dan juga overshot yang kecil, yang mana itu akan menghemat konsumsi energi. Lalu kalau kita run, sebelumnya kita sudah definisikan di motor DC ini, persamaannya udah kita definisikan pada fungsi MATLAB di sini. Nah, di sini MATLAB kita running. Udah keluar untuk value-nya. Lalu kita ke Simulink, yang ini rangkaian tadi kita running juga. Nah, kita tunggu. Kalau sudah, kita lihat di scope ini untuk melihat hasilnya atau perbandingan antara lead kompensator dan juga lag kompensator. Nah, untuk kurva yang berwarna biru ini merupakan lead kompensator, yang mana di sini akan memberikan respon yang lebih cepat, cepat naik, dan juga terjadi overshoot yang cukup besar di sini ya. Di awal sini terjadi overshoot yang cukup besar dan lalu turun secara stabil. Nah, untuk yang kurva warna kuning ini merupakan lag kompensator, yang mana ini akan lebih lambat dalam proses naiknya, tetapi lebih sedikit overshoot di sini, karena bisa kita lihat di sini hanya sebagian kecil yang overshoot gitu. Terus kita lihat lagi untuk model matematisnya di motor DC. Model matematis di motor DC ini seperti yang sudah kita definisikan di sini. Untuk nilai parameternya yaitu ketika J sama dengan 0,01, B 0,1, K 0,01, R sama dengan 1, dan L sama dengan 0,5. Nah, untuk persamaan dasar motor DC sendiri yaitu ada dua, yaitu persamaan listrik yang mana biasa kita sebut dengan armatur, di mana persamaannya merupakan L DI dalam kurung T per DT plus RI dalam kurung T plus K E omega
dalam kurung T sama dengan V dalam kurung T. Nah, untuk persamaan mekanik atau untuk rotor itu biasanya untuk persamaannya yaitu J d omega dalam kurung T per dt plus b omega dalam kurung T sama dengan kt I dalam kurung T. Dengan dari kedua persamaan ini maka KE sama dengan KT sama dengan K di sini yaitu 0,01. Nah, untuk fungsi alih motor DC jika diselesaikan menjadi hubungan omega dalam kurung S per V dalam kurung S, maka didapatkan omega dalam kurung S per V dalam kurung S sama dengan K dalam kurung J S plus B, lalu di dalam kurung lagi dikalikan dalam kurung LS plus R, lalu ditambah K pangkat 2 atau K kuadrat, yang mana itu akan menghasilkan substitusi nilai omega S per Vs sama dengan 0,01 per dalam kurung 0,01S plus 0,1 dikalikan dalam kurung 0,5S plus 1, lalu plus dalam kurung 0,01 kuadrat. Nah, lalu untuk bagian controllernya sendiri di rangkaian ini yaitu ada dua kompensator, yang mana ada lag kompensator di mana di sini persamaan atau rumusnya yaitu C lag dalam kurung S itu menghasilkan 44S plus 44 per S plus 0,01, yang mana ini berfungsi untuk memperbesar low frequency gain untuk meningkatkan akurasi steady state terhadap tetapi itu akan memperlambat respon transient. Dan untuk lead kompensator di sini rumusnya yaitu C lead dalam kurung S sama dengan 160.000 S plus 5,6 dikali 10 pangkat 6 per S plus 1035. Nah, ini merupakan kompensator yang berfungsi untuk memperbesar high frequency gain untuk mempercepat respon, memperbaiki margin fasa, tetapi menghasilkan overshoot atau boros energi. Nah, dari kesimpulan simulasi yang udah kita lakukan ini didapatkan kesimpulan yang mana lead itu merupakan respon cepat tetapi overshootnya tinggi dan juga boros daya. Lalu untuk lag itu sendiri, lag kompensator itu menghasilkan respon yang lebih lambat namun stabil dan juga lebih hemat energi. Dan dari pemodelan motor DC yang udah dimodelkan dengan persamaan listrik, mekanik dan juga transfer function seperti ini, dan juga kedua kompensator yang dipakai itu sudah sesuai kebutuhan, yang mana ketika kita ingin lebih fokus pada kecepatan, kita bisa menggunakan lead kompensator, dan untuk efisiensi dan juga stabilitas kita bisa menggunakan lag kompensator. Baik, mungkin cukup sekian aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.